Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi dasar mikrotik. Biasanya yang dimaksud dengan konfigurasi dasar itu yaitu konfigurasi bagaimana mikrotik ini terkoneksi dengan internet ya. Oke, langsung saja kita buka Winbox-nya. Saya menggunakan RB95UI ya. Nah, kita langsung connect aja. Sudah terbaca. Oke, jadi saya reset dulu supaya konfigurasinya benar-benar dari awal ya, tidak ada konfigurasi sebelumnya. Saya reset konfigurasi dulu. Dia reboot dulu, jadi mikrotiknya mati. Kita tunggu sampai dia hidup kembali. Nanti lampu Ethernetnya menyala lagi, baru kita konekkan kembali. Atau nanti kalau Winbox yang terbaru itu dia konek otomatis biasanya ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini sudah di reset, jadi reset dari ini istilahnya baru lagi ya mikrotiknya. Untuk baru ini, untuk loginnya adminnya kosong, jangan lupa ya. Kemudian kita login menggunakan MAC address terlebih dahulu, kemudian kita connect ya. Sorry, ini kayaknya saya usernya sudah saya ganti ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih remove konfigurasi aja. Nanti dia logout lagi dan nanti kita login kembali. Nah, ini dia login kembali ya. Dia malah keluar mikrotiknya. Oke. Nice nih. Sini baru login pertama itu tidak ada, passwordnya kosong ya. Kita lihat interface-nya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat interface-nya di sini, RB95UI ini memiliki 5 ether ya, 5 port dan 1 WLAN atau wireless ya. Kita aktifkan terlebih dahulu WLAN-nya ya. Jadi nanti di video ini saya akan membuat topologinya. Untuk ether 1 ini kita setting sebagai sumber internet ya. Kita beri nama aja, klik 2 kali kemudian internet gitu ya. Internet. Oke. Nah, untuk ether 2 ini nanti kita buat topologinya. Ini misalkan nanti di ether 2 atau port 2 ini kabelnya akan kita tarik ke gedung A. Gedung A gitu ya. Oke. Kemudian di ether 3 nanti kabelnya kita tarik ke gedung B misal. Gedung B. Nah, kemudian di ether 4 dan WLAN ini
kita akan jadikan sebagai bridge ya. Jadi kita buat bridging, jadi antara Ether 4 dan WLAN ini itu satu port ya, atau satu segmen IP address. Gimana caranya? Caranya kita ke menu bridge ya, kemudian kita klik tanda plus ya, tambahkan. Nah, Ether 4 dan WLAN ini akan kita jadikan sebagai hotspot ya. Jadi kita tulis saja di sini bridge hotspot ya. Motifnya bridge, oke. Kemudian kita tambahkan portnya. Nah, di portnya ini kita masukkan interface yang tadi, yang Ether 4 ya. Bridge-nya bridge hotspot. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk WLAN-nya ya. Bridge-nya bridge hotspot. Oke. Kemudian di sini sudah ada ya, antara Ether 4 dan WLAN ini sudah jadi switch ya, slave ya. Kemudian Ether 5 ini misalkan kita port ini kita nggak gunakan, itu sebaiknya kita disable aja ya, kita disable aja ini ya. Nah, setelah ini nanti kita konfigurasi bagaimana MikroTik ini terhubung dengan internet terlebih dahulu. Jadi ini namanya konfigurasi dasar ya. Sebelumnya sebenarnya kita juga bisa mengubah identity dari MikroTik kita. Jadi supaya nanti kalau kita mau konfigurasi dalam satu jaringan itu lebih dari satu router MikroTik kita, jadi kita bisa melihat identitinya mana MikroTik yang akan kita konfigurasi. Di menu sistem, kemudian ke identity ya, kita beri nama. Ini kan masih MikroTik, masih defaultnya. Kita misal ini MikroTik utama ya, atau router utama, itu sesuai keinginan aja. Sini sudah berubah ya. Nah, sekarang saya konfigurasi melalui Ether 2 ya, nih running ya. Jadi internet nanti masuk ke Ether 1 ini, kabelnya ya. Ini terpasang ke Ether 1 sumber internetnya. Ya, sekarang kita konfigurasi dulu supaya MikroTik ini terhubung dengan internet ya, atau namanya konfigurasi dasar. Jadi kita bisa ke menu IP. Nah, untuk supaya terkoneksi ke internet, kita bisa melalui IP static di Ether 1 ini ya. Kita setting IP static, IP address, kemudian kita tambahkan untuk Ether 1. Tetapi kita harus tahu informasi dari ISP atau informasi IP address dari ISP kita atau sumber internet kita. Nanti kita setting untuk IP address untuk Ether 1 ini yang terhubung ke internet, satu segmen jaringannya. Itu ya. Tetapi di sini saya akan menggunakan DHCP client aja. Jadi kita akan meminta IP address secara otomatis saja dari sumber internetnya atau dari ISP-nya gitu ya. Untuk di Ether 1 di menu IP DHCP client ya. DHCP client itu artinya kita meminta IP address dari ISP atau dari router utama yang menyediakan DHCP server ya, DHCP client. Kemudian kita tambahkan, kemudian kita arahkan ke interface-nya internet. Oke ya. Kemudian oke. Nah, kalau sudah
statusnya bound, berarti ini sudah terkoneksi dengan ISP atau sumber internet utama ya, sumber internet. Kalau kita lihat di menu IP address, nah sudah ada interface-nya. Ether 1 internet ini sudah ada IP address-nya secara dynamic ya. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita setting firewall-nya. Jadi supaya nanti firewall NAT-nya ya. Jadi supaya nanti user dari jaringan lokal kita yang memiliki IP verified itu bisa terkoneksi dengan internet gitu ya. Karena saat ini yang bisa terkoneksi dengan internet itu hanya IP public. Nah, tetapi IP verified itu yang ada di jaringan lokal kita itu tidak bisa secara langsung connect ke internet. Makanya kita harus konfigurasi firewall NAT-nya ya, yang masquerade itu. Jadi kita ke menu IP, setelah itu kemudian kita ke menu firewall. Nah, di sini kita ke tab NAT, kita tambahkan di tab generalnya chainnya source NAT, kemudian out interface-nya kita pilih internet. Sebentar, ini keluar sendiri ya. Nah, ke tab NAT kita tambahkan ya, tadi ke menu general, ini chainnya source NAT, kemudian out interface-nya kita ke internet ya, atau Ether 1. Kemudian di menu tab action-nya kita pilih masquerade, pilih oke. Nah, setelah ini apalagi? Setelah ini kita setting DNS-nya, IP DNS. Nah, di sini kita hanya tinggal mencentang ini allow remote request aja ya. Ininya tidak apa-apa, tidak usah kita beri lagi karena kita tadi mengkoneksikannya dengan DHCP client ya. Hopefully oke. Setelah ini kita tes dulu apakah router kita ini sudah bisa connect dengan internet atau dengan server yang ada internet ya. Contoh, kita ketik Google, Bing google.com. Nah, ini sudah terkoneksi dengan internet. Jadi konfigurasi dasarnya sampai di sini sudah cukup. Jadi mikrotik kita tuh atau router kita sudah terkoneksi dengan internet, sudah ada internetnya. Selanjutnya tinggal bagaimana router mikrotik kita ini bisa membagikan sumber internet itu kepada klien yang ada di Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan WLAN ya. Jadi bagaimana cara supaya bisa membagikannya? Oke, kita setting IP address untuk di Ether 2 ya, atau di Ether 2, 3 dan bridge ya. Ke menu IP kita tambahkan IP addressnya, kemudian kita kasih IP misal 192.168. Ether 2 kita kasih 20 aja ya, titik 1. Prefix-nya kasih 24. Kemudian interface-nya kita pilih ke Ether 2 gedung A ya, Flee. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada IP address untuk Ether 2 atau gedung A. Kemudian kita beri IP address lagi untuk gedung B, 192.168. Ether 3 kita kasih 30 aja biar gampang mengingatnya.
1/24. Sebenarnya prefix ini kita bisa menentukan ya nanti mau 24, 25 atau 27 ya. Itu tergantung nanti jumlah kliennya sebenarnya. Kalau di gedung, misalkan di gedung B ini cuman ada 25 komputer nanti klien, ini nggak harus 24 prefixnya, kita bisa 27. Jadi nanti cuman ada 30 host ya, atau 30 IP address yang akan dibagikan. Ini untuk sementara kita prefixnya 24 aja. Interface-nya kita kasih ke gedung B, play, oke. Kemudian kita kasih IP address juga untuk hotspot ya, atau bridge tadi 192.168.40 aja ya. Kemudian titik 1/24 gitu ya. Ininya kita arahkan ke bridge hotspot. Jadi di bridge hotspot ini nanti ada Ether 4 dan WLAN ya. Oke. Nah, kita sudah memiliki IP address untuk setiap Ethernet atau port yang ada di router kita. Sekarang kita akan setting DHCP servernya untuk setiap Ether ya. Jadi nanti kan supaya klien yang terkoneksi dengan Ether yang ada di Ethernet yang ada di router MikroTik kita itu mendapatkan IP address secara otomatis ya. Nah, kita setting DHCP servernya untuk setiap Ethernet ini ya, untuk setiap port ya. Oke, ini kita close dulu. Kemudian kita ke menu IV, DHCP server ya. Kita menggunakan DHCP setup aja biar mudah ya. Kemudian DHCP setup, kemudian kita arahkan interface-nya ke gedung A terlebih dahulu ya. Ini tinggalin next aja. Nah, ini ada IV fullnya ya, kita bisa tentukan sebenarnya, tapi sekarang kita sesuai yang sudah ada aja. Next. Nah, gedung A sudah ada DHCP servernya, atau di Ether 2 sudah memiliki DHCP server ya. Jadi nanti untuk di gedung A ini nanti kita tarik kabel nih dari Ether 2 ya, dari port MikroTik kita di Ether 2, kita misalkan kita tarik kabel ke gedung A. Nah, di situ nanti kita kasih switch ya. Jadi nanti komputer yang ada di gedung A itu terkoneksi dengan switch atau terhubung dengan switch dan langsung otomatis mendapatkan IP address dari DHCP server Ether 2 ini atau gedung A ya. Gitu. Kemudian kita ke DHCP setup lagi, kita kasih untuk gedung B atau Ether 3 ya, next aja. Oke. Nah, ini kenapa merah? Karena ini belum ada klien yang terpasang dengan Ether 3. Kalau Ether 2 ini laptop yang kita gunakan ini terhubung dengan Ether 2 ya. Jadi sudah ada yang terhubung nih. Kalau ini belum. Kemudian kita kasih DHCP setup lagi, kita arahkan ke bridge ya, hotspot. Next. Nah, ini. Jadi kita sudah memiliki DHCP server untuk setiap Ethernet atau setiap port di MikroTik kita, di router MikroTik kita ya. Setelah ini kita bisa tes sih ya, apakah sudah berfungsi atau belum. DHCP servernya kita bisa lihat di komputer ini ya. Misal saya cabut dulu ini, atau kita lihat dulu udah dapat belum. Laptop ini kan terhubung dengan Ether 2. Jadi kita lihat apakah dia sudah
mendapatkan IP address yang sesuai dengan DHCP server yang sudah kita setting tadi atau belum. Kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Jadi yang tadi, sebentar. Nah, tadi kan kita setting IP address. Nah, untuk di gedung A ini kan networknya ya, addressnya. Jadi di sini Mikrotik itu membagikan IP address atau meminjamkan IP addressnya dari belakang terlebih dahulu. Jadi di sini sudah mendapatkan 192.168.20.254 ya, karena laptop ini terhubung dengan Ether 2 untuk konfigurasi ya. Nah, ini sudah DHCP servernya sudah berfungsi. Oke, jadi komputer ini juga sudah bisa connect ke internet ya, karena tadi kita sudah konfigurasi dasar juga. Kita lihat. Sebentar, Google Chrome, kita buka browsernya. Oke, kita tes coba. Oke. Speed test ya. Kok kesini? Oke, kita coba tes speed. Nah, ini sudah terkonek ke internet ya. Ini karena sedang banyak yang pakai sebenarnya. Oke, jadi komputer ini atau laptop ini sudah terhubung dengan Ether 2. Dia sudah mendapatkan IP address secara DHCP server tadi ya. Dan kemudian coba kita pindah ya. Saya pindah ke Ether 3 nih, misal. Hop. Sebentar, dia ngelogout dulu. Oke ya. Nah, laptop ini saya pindah tadi, saya sambungkan ke Ether 3 ya. Kalau sudah ada IP address, kita sebaiknya connect-nya melalui IP address ya, bukan MAC address-nya. Connect. Ini sudah membuat user baru nih kalau di Winbox yang baru ya. Oke, di sini kosong, kita bikin deh admin biar nanti dia nggak minta-minta lagi. Samain aja. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, tadi ini terkoneknya dengan Ether 3. Kita lihat statusnya. Atau gedung B ya, 30.254 sesuai dengan yang DHCP client tadi, atau kalau kita lihat DHCP server tadi ya. Sorry, sini aja ya. IP pool sebenarnya kalau mau dilihat nih tuh ya. Jadi IP pool 2 ini untuk Ether 3 kita bisa lihat
30.2 sampai dengan 30.254. Ini IP address yang akan nanti dipinjamkan kepada klien yang terhubung dengan Ether 3 atau gedung B ya. Karena tadi di sini kita settingnya gitu ya. Gedung B. Maka komputer yang terkoneksi ke Ether 3 atau gedung B ini akan mendapatkan IP address dari rank yang tadi di HCP server tadi ya, 30.254. Jadi dia MikroTik itu membagikan atau meminjamkan IP-nya dari belakang dulu ya. Dia 254, nanti ada 253 dan seterusnya. Oke, jadi ini di HCP servernya sudah berfungsi. Nah, mungkin untuk sekarang sampai di sini dulu biar nggak terlalu panjang ya. Nah, nanti ada video selanjutnya kita coba setting hotspot ya, yang di bridge itu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh iya, jadi sekali lagi konfigurasi dasar itu cukup mudah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.